just wanna see how beautiful you are. You know that I see it. I know you're a star. Where you go, I follow. No matter how far. If life is a movie, then you're the best part. Oke, siapa itu Gazi? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Omar Gazi Unullah, biasa dipanggil Omar Gazi. Yaitu saya adalah mahasiswa ilmu komunikasi pada tahun 2022 yang berfokus pada mengcover lagu-lagu yang lebih fokus lagi kepada lagu pop dan R&B bagi para remaja. Dan kenapa saya lebih fokus pada pop dan R&B? Karena menurut saya adalah yang saya sudah analisis dan saya udah cari tahu lah. Dengan cara saya nanya-nanya ke teman-teman saya, ke keluarga saya, ke teman-temannya saya, lagu pop dan R&B itu adalah mungkin salah dua atau salah satu yang mereka sering dengarkan di saat mereka berkendara, atau sedang bermain game, atau sedang misalkan lagi latihan basket atau latihan bola. Pasti ada lagu muncul dua genre musik tersebut yang selalu muncul pada mereka. Dan saya juga ingin memberikan konten-konten yang berfokus kepada lagu-lagu yang relatable agar para remaja bisa menghadapi kehidupan sehari-hari dengan jauh lebih nyaman dan tenang. Kenapa saya lebih berfokus kepada remaja? Karena saya ingin memeluk dulu remaja-remaja yang bukan remaja-remaja sih, karena yang seumuran saya saja gitu loh, seperti dari umur 18 sampai 24 tahun, yang masih masuk Gen Z, Gen Z akhir kayaknya, atau Gen Z pertengahan dari masa Orde Baru, yaitu tahun 1997 sampai 2010 atau 2009. Dan saya juga ingin memberitahu kepada remaja atau anak muda apa sih arti musik itu secara sebenarnya. Karena yang saya tahu sendiri itu adalah musik itu bukan hanya untuk dinikmati, tapi ada rasa atau perasaan yang bermain pada musik tersebut. Seperti contohnya waktu saya mendengarkan lagu Film Membiru dari Kunto Aji. Waktu pertama kali saya mendengarkan lagu tersebut, saya tuh kayak nggak relate, karena mungkin seperti musik pada umumnya atau pada yang keluar pada tahun itu. Tapi pas saya baca lagi dengan menggunakan perasaan dan rasa yang ada pada musik tersebut, itu rada slow, rada mellow. Saya mendengarkan itu dengan membaca liriknya juga. Itu saya mendengarkan seperti kayak, oh, jadi arti lagu tersebut tuh kita kangen dengan orang yang kita sayang, seperti ke ibu kita maaf yang sudah meninggal, atau ayah kita yang sudah meninggal. Dan itu perasaan-perasaan tersebut muncul gitu loh. Dan gak banyak remaja atau anak muda yang memahami makna atau lagu yang mereka dengarkan gitu. Dan di sini ada akun Instagram saya. Walaupun ada 6 konten, tetapi saya ingin melanjutkan konten akun Instagram ini menjadi sesuatu yang menjadi cuan atau mendapatkan uang dari akun Instagram ini, yaitu saya tidak hanya ini membuat tugas, tetapi saya ingin juga membuat akun ini menjadi wadah saya untuk bermusik, untuk bikin karya. Karena saya ingin membuat suatu lagu dari antara pembelajaran yang saya dapatkan dari mata kuliah penjenama mandiri ini, ataupun saya ingin mengeluarkan musik yang saya sudah bikin dari 2 tahun atau setahun yang lalu gitu. Dan ada di yang tadi di awal, yaitu di awal saya membuat ada kata atau ada quotes lah dari bio yang saya ambil dari Instagram saya, itu crafting soundscapes and sharing my journey one note at a time. Jadi saya ingin menceritakan kisah saya atau
perjalanan kisah saya dalam satu nada di waktu di waktu yang bersamaan kalau nggak salah. Seingat saya sih gitu. Jadi saya mempunyai satu lirik full walaupun belum ada melodi kayak gimana, nadanya itu gimana. Saya membuat kisah hidup saya waktu tahun lalu di saat saya putus cinta. Saya membuat lirik tersebut karena saya sedang melo, saya sedang sedih. Saya mengeluarkan mengeluarkan isi pikiran, isi perasaan saya dalam lirik tersebut, dan hasilnya masih nihil, masih belum ada workshop, masih belum ada nyari melodinya kayak gimana. Jadi cuman saya memang suka menulis musik, suka menulis lagu, tetapi di saat saya mencari untuk tangga nadanya seperti apa, itu saya masih bingung. Oke, kita next. Dan yang harus kalian ingat, dan atau saya ingat juga sih untuk diri saya sendiri, yaitu adalah nilai terdasar saya adalah jujur dalam perkataan saya dan perbuatan saya. Seperti misalkan saya jujur nih, saya melakukan misalkan ini jauh dari jenama diri saya. Misalkan saya nabrak orang, nabrak mobil orang, tapi saya bukannya kabur, saya langsung mengakui kalau saya salah, dan saya ya yang saya bilang tadi, saya ngakuin kalau saya salah gitu loh. Dan apalagi karena saya seorang cowok dan mungkin saya mengikuti yang di atas ngasih gitu loh, yaitu Tuhan saya mempunyai rasa tanggung jawab yang besar karena saya diajarin juga sama orang tua saya untuk apa yang lu udah buat pasti itu ada konsekuensinya dan lu harus tanggung jawab dari yang lu perbuat. Seperti saya mengambil mata kuliah dan mengambil kuliah yang jauh, yaitu saya kuliah di Telkom University yang ada di Bandung. Walaupun saya orangnya homesick, saya tidak bisa jauh dari keluarga saya, tapi saya berusaha mencoba melewati proses ini semua. Walaupun mental saya masih goyang, masih belum bisa, tapi saya ingin mencoba bertanggung jawab apa yang saya sudah lakuin sejauh ini. Dan juga saya harus peka dalam perasaan orang lain juga sih. Dan kepribadian yang saya ingin tampilkan adalah saya juga ingin terlihat ceria di depan orang lain, tidak ingin kayak murung, sedih. Dilihat orang tuh kayak, aduh si Gazi kok sedih mulu ya. Nggak, saya ingin kayak ceria aja terus, membikin karya musik aja terus gitu loh. Dan ingin mencoba membantu orang lain dengan karya saya. Misalkan kayak dulu pada tahun Orde Baru, Iwan Fals mengeluarkan lagu banyak, yaitu tentang mengkritik pemerintah. Mungkin pada zaman itu rakyat-rakyat masih kurang bisa speak up pada masalah yang ada pada tahun tersebut, karena dengan adanya diktator atau apapun itu. Saya tidak mau ngomong di sini karena saya takut dibungkam. Tapi banyak orang yang ingin mengkritik, tapi hanya mungkin yang saya lihat pada tahun tersebut ya, walaupun saya belum lahir, tapi saya mungkin sudah baca-baca dan udah dikasih tahu dengan orang tua saya. Ada satu lagu yang menceritakan susahnya hidup pada zaman itu, yaitu pada lagu Galang Rambu Anarki yang dibuat oleh Iwan Fals. Kalian bisa cek liriknya di YouTube, di Google. Nah, dan gimana ceritanya. Lalu di sini ada table mission statement saya. Saya membuat dua row. Yaitu mission statement saya yang pertama adalah yang pausan di atas. Itu yang pertama, yang di sampingnya tulisan table mission statement. Itu saya bernyanyi lagu Secret of Hours. Saya karena saya senang bernyanyi, dan saya membuat cover tersebut dengan kreatif maybe ya. Jadi orang bisa mendengar lagu saya itu bukan kayak ini orang cuma nyanyi doang, enggak. Walaupun di sini saya cuma naruh foto doang dan ada suara saya bernyanyi, tapi mungkin
insya Allah akan disenangi oleh orang. Terus juga di sini saya juga mempunyai khalayak khusus atau niche, yaitu musisi dan penyuka musik sih, dengan berisikan konten reels 24 detik dengan saya bernyanyi lagu Secret of Flowers. Dan emosi yang saya dapatkan adalah saya senang dan mencintai, karena lagu tersebut menjelaskan tentang perasaan yang apa ya, kayak kalian lagi jatuh cinta dan pasti ada rasa feel senangnya, ada rasa dicintainya gitu. Dan yang kedua adalah saya membuat konten juga sama seperti yang di atas, yaitu bedanya lagu Pilu Membiru. Di sini extended structure-nya juga yaitu tenang dan terharu. Lalu niche-nya juga sama dengan yang di atas, yaitu musisi dan penyuka musik dengan reels ini lebih lama, yaitu 1 menit 50 detik dengan lagu Pilu Membiru. Yang emosi yang saya dapatkan adalah sedih, terharu, dan tenang. Dan mungkin penonton yang menonton video ini juga terharu dan tenang, atau mungkin bisa menjadi sedih karena lagu tersebut sangat menyentuh hati. Seperti yang di awal saya bilangin, lagu tersebut adalah menceritakan mengungkapkan rasa sayang kita terhadap orang yang sudah tiada. Seperti liriknya, tak tergantikan, oh walau kita tak lagi saling menyapa. Lirik tersebut yang membuat saya menangis mungkin, karena walaupun saya tidak pernah merasakan rasa kehilangan seseorang yang saya sayang, mungkin baru saat ini, tetapi mungkin yang saya lihat dari lirik tersebut terkena mental saya kayaknya. Oke, lanjut. Di sini ada praktek penjenamaan diri saya, yaitu ada reassurance and transcendence, lalu socialization sama esteem. Yang reassurance yang pertama adalah yang saya bernyanyi Secret of Flowers. Di situ saya ingat banget waktu saya duduk di bangku SMA, saya melihat saya melihat lagu itu pertama kali karena di 2019 saya suka banget dengan Ardhito Pramono, tapi setelah masalah dia masuk penjara, saya udah lama nggak dengerin lagu dia lagi. Tapi di situ saya diingat oleh teman-teman saya waktu saya SMA, itu karena dulu saya dipanggil Gajoy karena Gazi brings joy, jadi Gajoy. Jadi kayak misalnya kayak nama saya diganti, nama belakang saya diganti, kan harusnya Imanullah tapi jadinya Gajoy Pramono atau Ardhito Gajoy. Karena itulah saya mulai suka dengan Ardhito Pramono. Bukan orangnya tapi lagunya yang dia buat, karya yang dia tulis gitu. Lalu yang kedua itu adalah socialization. Di sini saya membuat polling pada Instagram saya, story sih lebih tepatnya, yaitu gimana perasaan kalian ketemu musisi atau artis atau influencer yang kalian suka. Saya membuat 3, itu ada senang banget, senang aja, atau biasa banget, atau biasa aja gitu loh. Dan responnya sangat amat positif, itu senang banget. Seperti contohnya di sini ada musisi kesukaan saya, yaitu Bila Indrajaya. Saya mengikuti dia dari 4 tahun yang lalu, 2019, berarti hampir 5 tahun yang lalu. Saya ngikutin dia, perjalanan musiknya, lalu konser-konsernya, sampai saya bisa kenal dekat dengan Bila Indrajaya gitu. Dan disinilah konsep socialization atau konsep interaksi terbentuk. Lalu yang ketiga atau yang terakhir itu adalah esteem. Di sini saya menaruh foto atau menaruh konten, yaitu saya foto dengan teman saya waktu saya kecil sampai sekarang, dari umur saya 3 tahun sampai sekarang. Itu kita bikin lagu pada tahun 2021, yaitu judulnya Don't Need Love. Itu menceritakan tentang kita nggak harus punya pasangan, kita nggak harus punya cinta, tapi kok rasanya gue pengen punya cinta gitu loh.
emang agak kompleks, itu anak SMA, dua bocah anak SMA yang sosokan tahu cinta gitu loh, walaupun belum pernah ngerasain rasanya jatuh cinta, belum pernah rasanya ngerasain ngegabungin perasaan dua otak atau dua perasaan kita gitu loh. Dan di sini kita dijatuhin, bener-bener dijatuhin sih. Kayak lagu yang nggak jelas, lagu yang nggak tahu mau kemana arahnya. Dan itu kita berdua sempet agak down dengan omongan-omongan ya, mungkin teman-teman dan keluarga kita kali ya. Sedikit respon positif dan banyak respon negatif gitu. Dan mungkin ini pertama kali saya ditolak dari apa ya, dari masyarakat mungkin ya. Agak lebay sih tapi. Dan itu menutup uh, siapa diri saya itu sendiri, apa jenama saya. Itu saya ulangi lagi, jenama saya adalah saya ingin dikenal orang sebagai orang ceria, orang yang senang bernyanyi, orang yang senang bikin ketawa orang. Itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.